Hi everyone, happy weekend, welcome back di Bitcoin Update. Jadi untuk update kali ini kita bahas singkat aja karena memang weekend biasanya market nggak terlalu signifikan. Cuman untuk weekly time frame kali ini mungkin kita akan tambahkan dulu sedikit di awal sebelum nanti kita update kembali pada saat closing time frame weekly-nya. Nah guys, untuk weekly time frame kali ini Bitcoin itu harus bertahan di atas level $19.000. Kenapa demikian? Karena di level tersebut itu merupakan level Fibonacci 1272 dari extension yang saya tarik dari all time high-nya ke pullback-nya pada kisaran bulan Maret 2022. Jadi kalau misalnya kita bertahan di level tersebut, kita juga bertahan berarti di atas all time high di tahun 2017. Jadi biar gimana pun, closing Bitcoin weekly time frame kali ini itu harus bertahan di atas level tersebut. Jadi penting banget untuk kita pantau dalam sehari ke depan. Oke. Nah, berikutnya untuk ke daily time frame. Jadi saya benar-benar akan bawa ini singkat aja. Saya sebenarnya personally ngelihat Bitcoin itu punya potensi untuk bertahan di atas level tersebut. Kenapa? Soalnya kalau kita compare dengan penurunan atau dump pada saat Juni lalu, ya, itu turun sekitar 44%. Lalu rejection pada trendline yang kita sudah plot dalam beberapa hari terakhir, tepatnya pada saat sentuhan atau tes yang ketiga, itu kita turun sampai ke bawah itu sekitar lebih kurang 26%. Ada pelemahan momentum sellers dari 44% jadi 26%. Kemudian tes yang keempat turun sekitar 19%. Dan katakanlah kali ini kita kembali terreject pada trendline yang sama dan kita turun sampai ke level yang sama. Maka kemungkinan kita turun sekitar 10% dan ini worst case skenario. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya pada time frame yang hourly kita bisa lihat lah saat ini progres pergerakan kita cenderung membentuk sebuah ascending channel atau ascending trend line di sana yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan sebagai informasi untuk potensi level support di Bitcoin. Lalu, untuk resistance-nya saat ini yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah di kisaran range price $20.400 ya. Lagi-lagi kita reject dari level tersebut. Jadi kalau misalnya entah bagaimana ceritanya, mungkin karena CPI next week ternyata lebih baik ya kan, which is turun mungkin di bawah 8%, ya kita nggak pernah tahu. Maka ini akan memberikan sentimen yang cukup positif untuk crypto market maupun untuk US stocks market. Dan karena korelasi kita positif dengan US stocks market, berarti somehow kita bisa ngelihat Bitcoin mungkin kembali terkonfirmasi untuk relief rally di bulan Oktober. Jadi sebetulnya yang terancam itu adalah potensi relief rally di bulan Oktobernya. Dengan PCE yang dirilis waktu lalu itu ternyata masih naik, artinya harga masih meningkat. Kemudian NFP terakhir unemployment rate ya, istilahnya dirilis dengan kondisi yang bisa dibilang lebih better lah. Dan tentu saja ini memberikan lampu hijau untuk the Federal Reserve lebih agresif dalam meningkatkan suku bunga. Per kemarin kita update itu ada sekitar 70%-an mau ke 80% untuk probabilitas kenaikan suku bunga 75 basis point di bulan November mendatang. Per hari ini saya terakhir cek itu ternyata naik jadi 81%, yang artinya nggak begitu bagus buat situasi kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang sempat nanya, jadi ini maksudnya bakal relief rally atau bakal dump nih di bulan Oktober? Ya sebetulnya teman-teman perlu pahami, semua itu bergantung dari kondisi fundamentalnya juga. Kita perlu tahu bahwa apa yang bisa memberikan money flow istilahnya ke Bitcoin. Ya, kalau misalnya kita expecting Bitcoin rebound, relief rally, apa reasonnya? Apakah mungkin ya karena nanti CPI terlihat cukup positif, ya bisa aja itu menjadi salah satu faktor. Tapi sebelum ada faktor positif tersebut, saya rasa akan sulit untuk kita ngelihat Bitcoin betul-betul masuk ke zona hijau. Kenapa saya katakan zona hijau? Karena kembali trendline ini merupakan resistance yang menurut saya cukup major. Jadi kalau misalnya
Bitcoin somehow mampu close di atas trendline tersebut, maka kita akan masuk ke zona hijau. Dan zona hijaunya itu sebetulnya kalau berdasarkan perhitungan saya terakhir, mungkin minimal kita bisa terbawa untuk relief rally kembali sampai ke kisaran level $25.000. Cukup masuk akal karena di level tersebut terdapat resistance juga. Baru kemudian kita berbicara best case scenario yang mungkin agak di atasnya ya, di kisaran level Fibo 61,8 or even di kisaran level Fibo 78,6%. Karena di level Fibo 78,6% juga terdapat area of resistance dari support pergerakan sebelum adanya dump bulan Juni lalu. Oke, nah ini best case scenario. Tapi sekali lagi, untuk mengkonfirmasikan situasi itu, kita perlu lihat Bitcoin mampu close dulu nih di atas trendline. Yang manakala ini akan menjadi konfirmasi yang paling penting menurut pandangan saya. Dan sekali lagi saya katakan, menurut saya nggak terlalu bijak untuk kita mencoba memprediksi masa depan. Saya cuma ngelihat berdasarkan indikasi yang ada, yang sudah saya sampaikan pada saat live streaming waktu beberapa saat yang lalu. Dan istilahnya dari beberapa poin tersebut, salah satunya yang membuat kita confident adalah Oktober cenderung best performance-nya buat Bitcoin. Itu pertama. Kemudian faktor lainnya waktu itu adalah kita lihat salah satu penyebabnya adalah kemungkinan FOMC next meeting itu kenaikan suku bunga ada kemungkinan di 0,5%. Yang mana saat ini itu berubah menjadi 20%. Apakah itu kita yang bisa atur? Apakah itu akan mempengaruhi prediksi pergerakan ke depannya? Tentu saja. Jadi kita nggak bisa benar-benar mengatakan dengan pasti bahwa tanggal sekian Bitcoin akan berada di harga segini. Kalau menurut saya, kita ngelakuin itu ya bisa-bisa aja, fine-fine aja. Cuma pertanyaannya, ada data nggak yang membackup istilahnya statement kita tersebut? Kalau misalnya nggak ada, ya I think everyone can say that gitu loh. Semua orang bisa bilang itu, kayak bebas ngomong aja ya. Saya bisa aja bilang, misalnya contoh, tanggal 15 Bitcoin bakal di misalnya 19.100. Kemudian tanggal 20 nanti Bitcoin bakal naik ke 20.100 gitu. Ya bebas aja untuk ngomong. Cuma pertanyaannya apa nih yang mendukung data tersebut ya. Itu menurut saya lebih bijak. Jadi kita istilahnya kenapa kasih update kayak setiap hari ya, supaya teman-teman juga tahu gitu loh bahwa ada perubahan behavior market ya. Mungkin seminggu yang lalu kita sentimennya masih positif, tapi seminggu setelah adanya NFP, adanya PCE Index, semuanya berubah. Jadi kita juga harus adaptasi dengan kondisi tersebut, dan nggak bisa istilahnya dengan membabi buta bilang bahwa tenang aja Bitcoin Oktober bakal relief rally. Ya nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau kayak gitu ya kita nggak perlu analisa, istilahnya kan gitu ya ibaratnya. Oke, so saya pribadi ngelihat major support ini akan menjadi area penting untuk kita pantau. Jadi hopefully somehow Bitcoin bisa bertahan di level tersebut. Dan kalau misalnya kita tarik ke teman-teman ke time frame yang lebih kecil kayak di hourly time frame, untuk trendline sebetulnya kan kita bisa tarik dari tail to tail candle. Nah tadi saya agak taruh di atasnya karena kita ngelihat ada banyak sekali tail candle yang ngetes di level tersebut. Tapi untuk bijaknya mungkin saya lebih prefer untuk slide sedikit ke tail candle-nya, karena ini juga merupakan support line yang valid pada time frame daily. Jadi kita lihat dulu bagaimana reaksinya pada level tersebut. Jadi seandainya saat ini kita tertekan, selama trendline ini bisa mempertahankan gainnya Bitcoin, saya rasa kita masih punya potensi untuk melihat Bitcoin terpantul kembali ya. Karena sebetulnya pergerakan terakhir pun kita melihat kan ada pergerakan yang cukup impulsif di time frame 4 jam, dan untuk demand-nya sendiri itu saya percaya ada di kisaran $19.000. Itu untuk demand areanya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke level ini, dan di saat yang bersamaan ini juga merupakan trendline yang terbentuk dari low level sebelumnya, saya pikir masuk akal untuk kita melihat Bitcoin mendapatkan reaksi pada level tersebut. Tapi yang paling penting sekali lagi, daripada kita berasumsi atau mencoba untuk memprediksi masa depan, yang mana saya cukup yakin nggak semua orang punya kapasitas itu. Kalaupun ada, kayaknya orangnya betul-betul spesial banget, dan saya cukup yakin orang itu harusnya udah kaya banget ya.
Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan? Kalau saya pribadi akan lebih prefer untuk mengantisipasi terlebih dahulu saat ini. Jadi saya mencoba untuk ngeplot potential areanya dan ada di kisaran ya lebih kurang $19.000. Lalu yang berikutnya saya perhatikan adalah gimana reaksinya pada level tersebut ya. Apakah mungkin saja dengan kondisi yang terjadi pada time frame hourly saat ini di mana kita ngelihat ada potensi si market ini membentuk yang namanya bullish divergence, at least pada RSI-nya, bisa aja kan istilahnya kita terpantul. Jadi minimal saya pengen lihat dulu nih, ada reaksi nggak dari buyers? Apakah buyers berminat untuk beli di harga segini? Kalau misalnya WLC kita berminat, baru deh istilahnya kita mempertimbangkan hal yang sama. Kalau misalkan ternyata ada reaksi, ya why not, coba dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Karena kalau kita ngelihat di time frame 4 jam juga, ya sebetulnya market lebih kurang bolak-balik aja nih ya, di kisaran harga 20.400 kemudian ke 18.500, dan kalaupun kita kepantul dari area ini, ya menurut saya sih ada potensi entry dengan risk reward yang cukup menarik ya. Tapi kembali lagi, ini masing-masing tergantung bagaimana kita manfaatkan. Oke, jadi sementara untuk update saya di weekend ini seperti itu dulu. Sorry kalau agak terextend. Jadi mudah-mudahan seperti biasa informasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang positif. Dan ya teman-teman, happy weekend. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. God bless everyone. Bye-bye.